Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu lihat kayaknya Nak Mukti kayak pucat sekali ya. Kenapa ya Nak Mukti? Kayaknya pucat gitu. Itu habis sakitku. Oh, lagi HP-nya hilang. sakit. Iya. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya. Itu terlihat kayak pucat sekali gitu. Nanti setelah pembelajaran ini segera Iya, istirahat. Bu. Gitu. Ya. Kompres pakai duit, Mukti. Jadi kasih sama Naisa tuh. Merah-merah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap berpetualang lagi dengan fisika? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Bu, yang ramai ya. Untuk mengawali pembelajaran ini, ya kita awali dengan doa agar agar kita diberikan kemampuan dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Untuk itu, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Naisa, iya Nak, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, makasih Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar fisika yang menyenangkan dengan Ibu yang sangat cantik dan menyenangkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Bu. Alhamdulillah, sama-sama. Makasih Naisa. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir atau masih ada yang di luar atau ada yang belum hadir? Abu Rijal, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baru datang, Bu. Tadi iya, baru datang ya. Dari mana? Abu dari ada mana? Sarapan, tadi belum sarapan. Siap, Bu. Oh, belum sarapan. Sarapan apa makan siang sekarang? Ya, makan siang sambil sarapan. Jadi double ya. Two in one. Anak kos. Iya, anak kos ya. Dibiasakan pagi sarapan, siang makan siang ya, biar nggak sakit gitu. Ya, malam. Ya, yang berikutnya Nak Ahmad ada? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Nak Fajar? Ada, Bu. Alhamdulillah. Indria Tanto? Hadir, Bu. Hadir. Nah, Isa ada ya? Tadi sudah memimpin doa. Kemudian Nak Istiana? Hadir, Bu. Hadir, oh iya. Kemudian Kodrat? Hadir, Bu. Hadir, iya. Kodrat ini kalem-kalem ya suaranya. Nah, Kris Triana. Nah, Kris. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Nah, Laila. Adakah Nak Laila? Hadir, Bu. Hadir. Ya, sehat ya, Nak? Makan tuh, Bu. Oh, nanti makannya dilanjutkan, jangan makan pas pembelajaran ya. Gitu. Nanti Ya, fokusnya Bu. ke makan gitu. Nak Mukti. Hadir, Bu. Hadir. Semoga segera sembuh ya. Iya, terima kasih, Bu. Kemudian Nak Nurul. Hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Oke. Pada pertemuan kemarin ya kita sudah mempelajari tentang sekilas tentang tekanan benda padat, kemudian juga massa jenis. Ada yang masih ingat nggak massa jenis itu apa? Mungkin siapa ya, Nak Fajar? Masih ingat nggak massa jenis itu apa? Insya Allah masih, Bu. Apa ya massa jenis itu? Massa Iya. dibagi volume. Betul nggak ya, Bu? Iya, betul sekali. Masih ingat, luar biasa, keren gitu ya. Jadi massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa jenis tiap benda itu berbeda-beda. Kalau Ibu itu sering mengatakan massa jenis itu ciri khas dari suatu benda, sama seperti halnya misal kalau manusia itu punya sidik jari. Nah, sidik jari itu kan tidak ada yang sama gitu. Nah, itu juga massa jenis juga sama seperti itu. Kemudian juga dulu kita pernah pertemuan kemarin kita mempelajari tekanan benda padat. Masih ingat gak besarnya tekanan benda padat itu bergantung pada apa saja? Coba Nak Laila barangkali masih ingat. Kayaknya gaya dan luas, Bu.
Kenapa Naila? Bergantung pada gaya dan luas. Iya, bergantung pada gaya dan luasnya ya. Jadi semakin besar gayanya, maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian kalau dengan luasnya itu berbanding terbalik. Misalnya, nah ibu itu kan suka menggunakan sepatu yang berhak ya. Yang berhak itu biasanya ujungnya lancip. Nah kalau misalnya Naisa keinjek sama ibu nih ya, keinjek pakai yang sepatunya lancip haknya gitu dengan yang teplek. Tahu teplek nggak? Tahu. Apa teplek? Rata ya, permukaannya rata ya. Aduh, di Pemalang teplek itu triplek. Yang deplek Bu, deplek. Iya. Yang pelet. Kira-kira lebih sakit yang mana ya? Yang Sakitnya di sini runcing, Bu. Kan nginjeknya di kaki, nginjeknya di kaki nak gitu. Yang sakit ya kakinya, tapi yang lebih Iya. sakit kalau diinjak yang pakai hak itu. Iya, yang pakai hak Lebih kecil ya, yang luasnya kecil. kecil. Nah, karena tekanannya semakin besar. besar ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita ke materi berikutnya, tetapi sebelumnya Ibu ingin melihat fokus kalian dulu ya, fokus anak-anak dulu. Nah, karena sekarang kan udah siang ya, biasanya kalau udah siang itu fokusnya seperti Naisa itu kayaknya udah ngantuk banget gitu ya. Matanya sampai di bentar-bentarin gitu ya. Rijil itu, Rijil. Kita cek fokus dulu ya. Fokusnya kalau misalnya Ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat pagi, tepuk sekali. Kalau misalnya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau bilangnya selamat malam, tepuknya setengah aja ya, karena udah malam jadi nggak boleh rame-rame ya. Jadi ulangi, kalau tepuknya kalau selamat pagi tepuknya berapa kali? 1 kali Bu. 1 kali. Kalau tepuk selamat siang? 2 kali. 2 kali. Oke, dicoba ya. Selamat malam. Iya, fokus semuanya. Nah aku kok tepuk. Nggak ada suaranya, Bu. Ya. Pelan. Iya kan malam-malam, jadi nggak boleh berisik ya. Tepuk Iya, setengah betul. aja. Selamat siang. Bu. Selamat siang. Iya betul, 2 kali sudah fokus. Selamat pagi. Pagi malam. Iya betul, bagus ya, udah fokus. Pagi siang. Iya 3 kali berarti ya pagi siang. Oke, udah fokus semua ya. Kita lanjut materinya ke materi berikutnya ya. Ibu akan tampilkan dulu materinya. Oke. Apakah sudah ada? Sudah, Bu. Oke, tentang apa materinya sekarang yang terlihat di PowerPoint? Tekanan hidrostatis. Iya, tekanan hidrostatis. Nah, kita bisa mengetahui tekanan hidrostatis itu dari katanya. Hidro itu artinya apa ya? Hidro artinya Air, apa? Bu. Iya, Air, betul sekali. Zat cair. Benar. Kemudian Zat cair, Bu. statis apa? Statis? Tidak bergerak, Bu. Diam, Bu. Bergerak atau diam. Berarti tekanan hidrostatis itu adalah tekanan air yang apa berarti? Yang tidak Yang bergerak. Yang kondisi Ya. Tidak yang mengalir. tidak bergerak ya, yang tidak mengalir, tekanan hidrostatis. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan besarnya tekanan zat cair melalui praktikum. Nah, nanti anak-anak semuanya akan melaksanakan praktikum ya. Dan nanti melakukan presentasi hasil dari praktikumnya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini peta konsepnya. Di sini ada fluida. Fluida itu dari peta konsep ini bisa anak-anak lihat dibedakan menjadi berapa ini fluida. Nah, Indria Tanto mungkin fluida itu jenisnya ada berapa ya? Dilihat dari peta konsep ini. Nah, Indria, suaranya tidak terdengar. Ada 2, Bu. Iya, apa aja? Ada yang
statik, ada yang dinamik. Iya, ada yang statik dan ada yang dinamik. Anak-anak sudah kenal belum namanya yang namanya fluida itu apa? Belum, Bu. Belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar tapi nggak tahu? Asing, Bu. Oh, Belum. asing. Oke. Pernah mendengar tapi tidak tahu. Oh iya, coba Ibu jelaskan ya, mudah-mudahan nanti paham. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak membutuhkan air. Untuk apa saja air? Minum, Untuk Minum. apa lagi? Mandi. Terus untuk apa? Mandi. Untuk mandi. Kemudian untuk apa lagi? Tumbuhan. Untuk nyuci. Suka nyuci di rumah atau masih dicucikan? Sering, Bu. Dicuciin, Bu. Kayaknya masih dicucikan ya. Gitu. Emak di rumah. Ada emak, janganlah kasihan emaknya ya nyuci sendiri. Anak kosan nyuci sendiri. Iya. Untuk nyuci, mandi dan sebagainya. Bagaimana air itu bisa sampai ke rumah kita? Gimana caranya? Kalau misalnya di pegunungan itu kan kalau dari Ngalir. gunung, iya mengalir, Dialirkan, ya, Bu. mengalir dari tempat, misal dari gunung sampai ke rumah kita mengalir. Kemudian setiap hari kita juga bernapas. Bagaimana caranya agar udara itu masuk ke dalam tubuh kita? Di apa? Dihirup, Bu. Hirup, Bu. Hirup. Iya, dengan dihirup. Nah, bisa semuanya menghirup berarti udara itu mengalir ke dalam tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan fluida yang mengalir atau zat alir. Nah, berarti zat alir itu adalah tadi contohnya air dan udara. Nah, maka fluida itu adalah zat cair dan udara. Gitu. Nah, ini akan kita pelajari fluida statik ke materi tekanan hidrostatis ya. Untuk yang lainnya, fluida statik ini tidak hanya ada tekanan hidrostatis, tapi juga ada tegangan permukaan, hukum Pascal, kapilaritas, dan hukum Archimedes. Dan untuk yang pertama, kita ke tekanan hidrostatik dulu. Apa yang suka berenang? Takut, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, nggak ada yang suka berenang di sini? Takut hiu. Ada, Bu. Berenang, kalau berenang itu kan di kolam renang, kalau ini mah menyelam ya. Mungkin kalau Ibu sendiri, Ibu juga sama nggak bisa berenang, cuma Ibu suka main air gitu ya, suka berenang gitu. Nah di sini kalau misalnya kita berenang semakin ke dalam, apa yang dirasakan? Susah napas, Bu. Semakin tahan napas? Rasanya gimana? Berat, Bu. Ngap, Berat. Bu. Iya, apa Nafas. bahasa Sunda itu engap mungkin ya, semakin ke bawah itu semakin berat ya, atau semakin kalau bahasa Sunda itu engap gitu katanya. Nah jadi di Engap. sini tanpa alat bantu seorang penyelam ini hanya mampu sampai kedalaman 30 sampai 40 meter saja. Apa yang akan terjadi jika penyelam terus masuk sampai ke dalam? Nah itu yang akan kita pelajari kemudian. Nah ini ada yang tahu apa ini? Kapal selam, Bu. Kapal selam. Kapal selam. Ada yang ingat tragedi ini? Iya, Bu. Apa yang terjadi dengan tragedi ini? Wah, saya belum lahir, Iya, Bu. Hilang. Hilang ya, atau tenggelam ya. Jadi kapal selam ini tenggelam pada kedalaman 838 meter dan mengakibatkan meninggalnya 53 kru orang yang ada di dalamnya. Nah, sampai kapal selam ini terbelah menjadi 3 bagian. Padahal ini kan ada di dalam air ya, yang kita tahu air itu sangat berguna sekali gitu buat kehidupan kita. Nah, ternyata ini air itu mampu membuat kapal selam ini sampai terbelah gitu. Nah, kemudian juga orang-orang yang meninggal ini kenapa sih mereka itu misalnya ketika tahu kapal selam ini ada kerusakan, kenapa nggak langsung pada keluar aja gitu untuk sampai ke permukaan? Atau misalnya kenapa nggak ada tim SAR gitu yang melakukan evakuasi terhadap korban? Nah, jadi ini akan kita pelajari hari ini ya. Untuk mempelajari ini, kalian akan melaksanakan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompoknya sudah Ibu tentukan, tidak boleh milih ya. Tidak boleh protes ya kelompoknya ya. Padahal saya gak mau sama Abu, Bu. Oh, emang gak sama Abu. Bagus, Bu, bagus. Iya, karena tahu seperti apa ya, kucing dan Ramai kucing sih, ya. Bu. Berdua, Jadi saya Bu. pisahkan gitu. Jadi Suka rese, Bu. Iya. Ini kelompoknya ya. Jadi terima sebagai rezeki ya kelompoknya ya, jangan protes. Yang pertama Ibu namakan kelompok Newton. Ada siapa saja? Ada Abu Rizal, ada Kodrat, ada Ahmad Sukron, ada Indria Tanto.
Nurul dan Laila. Kelompok Archimedes ada Isa, Fajar, Kris, Mukti dan Istiana ya. Jadi kalian melakukan praktikum tentang tekanan zat cair ya. Nah sekarang sudah ada kelompoknya, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing duduknya ya. Kalian gabung dengan kelompoknya tidak masing-masing, tidak sendiri-sendiri. Nah kalau sudah bergabung dengan kelompoknya, Ibu akan bagikan alat-alat praktikumnya dan juga LKPD-nya. Nah alat-alat praktikumnya ini nanti ada botol aqua, kemudian ada air, ada minyak gitu ya. Nanti LKPD-nya Ibu perlihatkan ya. Oke, dari kelompok Newton Ibu kasih LKPD sama alatnya, kemudian kelompok Archimedes juga Ibu kasih alat-alatnya dan juga LKPD-nya. Nah, sekarang sudah dapat alatnya semuanya ya. Ada yang kurang? Sudah, Bu, Bu. lengkap. Sudah lengkap ya. LKPD-nya sudah ada ya. Nah, tetapi praktikumnya tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas, harus di mana berarti praktikumnya? Di rumah. Di luar. Kenapa di luar? Jangan di rumah atuh kelamaan. Main air, Bu. Iya, karena bermain air. Nanti kalau misalnya Bersahan. di dalam kelas, kelasnya menjadi kotor gitu ya. Jadi kita praktikumnya di rumah. Kemudian nanti penilaiannya tidak hanya kognitif saja ya, dari cara kalian kerjanya juga nanti Ibu nilai. Makanya semuanya harus berpartisipasi, tidak boleh bercanda terus. Oke, silakan sekarang semuanya keluar, di luar, kemudian lakukan praktikum sesuai dengan LKPD-nya. Jadi petunjuk praktikumnya ada di LKPD-nya. Ya, kalian baca, kemudian nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan bertanya atau Ibu nanti bimbing. Oke, paham ya? Oke, semuanya di luar. Oke, lakukan praktikum dengan sebaik. Oke, ada yang mau ditanyakan pada saat praktikumnya? Sudah gampang ya, bisa ya? Oke. Jangan dimain-mainkan airnya ya, Naisa, Masya Allah, jangan diminum airnya ya, jangan diminum. Ya, Haus dia, Bu. Haus, Bu, di tengah hari, Bu. Kehausan dia. Jangan diminum. Tadi habis olahraga. Terasa es Lari, degan. Bu. Iya, habis nggak lari. boleh ya. Iya, nggak boleh meskipun habis olahraga itu kan air mentah ya, jadi nggak sehat yang diminum ya. Jangan ini sama Naabu itu harus kompak ya, meskipun sekarang beda kelompok. Oke, Ya, kalau dipisahin sudah, aja dulu. kenapa? Nggak Ya, mau, Bu. dipisahin aja bener. Iya, dipisahin aja ya. Oke, kalau sudah praktikumnya, sekarang balik lagi ke dalam kelas ya. Kemudian kalian isi isian nih ada pada LKPD-nya ya, bersama kelompoknya masing-masing, tidak kerja sendiri-sendiri, semuanya harus bekerja sama karena ada nilai kelompoknya. Oke. Nanti kalau sudah diisi, kalian presentasikan hasilnya ya, bisa pakai PowerPoint atau pakai apa saja aplikasi. Biasanya kalau anak-anak sekarang itu sudah pandai sekali aplikasinya ya, pakai Canva dan sebagainya. Nah, silahkan nanti dibuat PowerPoint-nya dibuat ya. Oke. Sudah dibuat? Lagi proses, Bu. Iya, Ibu tunggu ya. Ibu tunggu sebentar lagi. 5 menit lagi ya, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti harus presentasi. Ya, Bu. Ini saya mau. Oke, sudah ya? Sudah membuat laporan praktikumnya ya? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok 1 yang mau kelompok Newton, yang mau presentasi siapa? Nak Nurul? Ya, siap, Bu. Ya, sok dipresentasikan hasilnya. Yang lainnya mohon menyimak, kemudian nanti kalau mau memberi tanggapan silahkan. Oh iya, ini stop dulu ya. Ya, silahkan Nak. Bentar, Bu. Ya, ditunggu. Sudah, Bu. Ya, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ya. Ini adalah laporan hasil praktikum kelompok 1.
Pada praktikum ini judulnya adalah tekanan zat cair. Ya. Untuk tujuannya adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat cair. Alat dan bahannya botol aqua yang sudah dilubangi, lubangnya ada 3 buah, air, minyak, penggaris, selotip. Cara kerjanya, tutup lubang pada aqua dengan selotip, isi aqua dengan air sampai penuh, buka selotip pada lubang yang paling bawah, itu adalah lubang nomor 3, amati pancaran air yang memancar, ulangi langkah 3 untuk lubang 1 dan 2, ulangi langkah 2 dan diisi dengan minyak. Hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama adalah massa jenis yang lebih besar antara minyak dan air adalah lebih besar air dibandingkan minyak. Yang kedua, pancaran yang lebih besar adalah pancaran air. Yang ketiga, zat cair yang memiliki tekanan yang lebih besar adalah air karena massa jenisnya lebih besar. Kesimpulannya adalah besarnya tekanan zat cair bergantung pada massa jenis zat cair. Itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 1. Terima kasih Nak Nurul. Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Bagus, Bu. Bagus, iya bagus sekali hasilnya ya. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Roma juara Olimpiade fisika, Bu. Iya, hebat ya. Nah, Abu kapan juara Olimpiadenya? Olimpiade kerupuk aja, Bu. lomba kerupuk dia mah. Jadi Nggak kesimpulan yang pertama itu adalah besarnya tekanan zat cair bergantung pada apa? Pada apanya? Massa jenis, Massa jenis, Bu. Iya, pada massa jenisnya. Berarti semakin besar massa jenisnya, tekanan zat cairnya juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat hasil presentasi hasil dari kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Jangan saya, Bu. Iya Bu, Ya, saya Nisa. Bu belum Bu. Lagi proses. Ya, sudah kelihatan. So, dipresentasikan hasilnya. Ya, untuk laporan hasil praktikum dari kelompok kami, Ya. yaitu yang pertama hasil diskusinya adalah menurut kelompok kami yang menyebabkan air dapat memancar adalah tekanan. Yang menyebabkan perbedaan pancaran air adalah letak lubangnya. Yang memiliki pancaran paling kuat adalah lubang yang paling bawah. Kesimpulannya dari praktikum kelompok kami yaitu besarnya tekanan zat cair bergantung pada kedalaman. Iya. Itu Bu. Iya, bagus. Terima kasih Nais sudah mau presentasi mewakili kelompok 2. Sudah bagus sekali hasilnya ya. Jadi 2 besarnya tekanan zat cair bergantung pada apa? Tinggi lubangnya, Bu. Kedalaman lubangnya ya, kedalaman lubangnya. Oke. Apakah sudah ada ini? Ada, Bu. Sudah Bu. Nah, ini Ibu beri penguatan sedikit ya. Nah, di sini tadi kalian melakukan praktikum kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada sebuah wadah atau botol yang diberi lubang A, B, C misalnya atau 1, 2, 3. Nah, ternyata air itu memancar dari ketiga lubang ini tetapi jarak pancarannya berbeda. Nah, ada yang jauh, ada yang dekat juga. Yang paling jauh itu dari lubang yang mana? Paling bawah. Bawah. Paling bawah, Yang Bu. paling Yang bawah C, atau C. lubang yang C ya. Kalau tadi kalian karena pakainya 1, 2, 3 berarti dari lubang yang Tiga. ketiga. Nah, yang paling dekat itu adalah lubang yang Pertama, Bu, yang A atau lubang yang nomor Yang paling atas. ya gitu. Jadi, nah dari sini bisa disimpulkan bahwa besarnya tekanan zat cair bergantung pada letak kedalamannya ya, bukan biasanya terjadi miskonsepsi itu antara ketinggian dan kedalaman gitu ya. Kalau kedalaman kita ngukurnya dari mana ke mana? Kalau kedalaman Dari dari atas. atas ke bawah, Bu. iya, Atas ke dari bawah. atas Ke ke bawah. bawah, dari sini sampai sini. Ini kedalaman. Kalau ketinggian itu biasanya dari Bawah ke atas. iya, dari bawah ke Dasar. atas. Nah, gitu. Kemudian berikutnya ini massa jenis
air itu adalah 1, massa jenis minyak adalah 0,8. Jadi tadi yang paling besar, yang lebih besar tekanannya adalah air. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih besar. Nah, kemudian kalau misalnya dirumuskan, kira-kira ada yang bisa nggak yang merumuskannya? Membuat persamaan matematisnya dari tekanan? Ada yang bisa? Nah, Isa mungkin? Enggak, Bu. Nggak bisa. Nah, Abu. Tahu Bu, bingung. Bingung? Oke. Tadi kan semakin besar massa jenisnya, semakin besar kedalamannya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Nah, jadi kalau misalnya dirumuskan, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah simbol, ini P, simbol dari kemudian ini namanya apa ya? Ini namanya Rho. Iya, Bendera, rho, bendera, Bu. ya, bukan P, Massa bukan P, jenis. nulisnya juga berbeda ya. Rho. Kemudian juga, nah di sini kok ada tambahan G, ada percepatan gravitasi karena semua benda itu, semua benda yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh yang namanya percepatan gravitasi. Maka di sini ada G. Kemudian ada H, H itu adalah simbol dari kedalaman sehingga P itu, tekanan itu sama dengan Rho GH atau P itu ditentukan dengan massa jenisnya, percepatan gravitasinya, dan juga kedalamannya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Mungkin ada yang sudah bisa menjawab. Kenapa ini? Kenapa? Jawabannya jadi apa? Mereka takut, Bu, terlalu Takut apa? dalam. Terlalu Takut dalam. air atau takut apa? Tekanannya Terlalu dalam terlalu kuat, kayaknya, Bu. Nah, betul Di dalam. sekali. Kenapa mereka tidak mau ke dalam gitu? Karena tekanannya terlalu kuat. Kalau di kedalaman 838 itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi manusia yang tanpa alat bantuan itu mungkin hanya mampu menyelam sampai kedalaman 30 sampai 40 meter saja ya. Jadi ini aja yang terbuat dari besi dan sebagainya itu bisa hancur di kedalaman yang 838 meter itu. Jadi luar biasa sekali kekuatan air itu ya. Jadi air itu bisa sangat menguntungkan dan juga nah ada hal faktor yang merugikannya juga gitu ya. Nah, kemudian kita itu hidup di bumi ya, subhanallah sekali gitu ya. Allah menciptakan bumi dan juga menciptakan pelindungnya. Apa yang melindungi bumi? Yang melindungi bumi? Superman, Bu. Emang ada Superman. Ini suka nonton film-film Amerika. Yang melindungi bumi. Superman katanya. Apa? Ada yang tahu? Atmosfer, Ada Bu. lapisan yang melindungi bumi. Jadi Allah itu menciptakan bumi beserta pelindungnya juga. Siapa yang melindungi? Atmosfer. Lapisan, iya pintar sekali, lapisan atmosfer. Nah, atmosfer ini sendiri sudah memiliki tekanan ya. Jadi di sini, nah di permukaan laut ini sudah ada tekanan atmosfer sebesar 1 atm. Nah, tadi satuan tekanan itu apa? Ada yang masih ingat nggak tadi di persamaannya? Satuan tekanan itu apa? Tadi ada yang ingat nggak? Pascal. Nah, ini satuan tekanan apa? Newton per meter persegi, Bu. Iya, Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, tadi Ibu katakan bahwa di permukaan laut di sini atmosfer itu sudah menekan sebesar 1 atm. Nah, apalagi ini atm. Nah, nanti itu akan kita pelajari untuk materi. Ambil duit, Bu. Bukan ATM mesin ya, ATM itu singkatan dari atmosfer. Nah, Isa suka ngambil uang ke ATM ya, masih SMA Bu, juga ya. ATM-nya saya mah Artos Timamah. Oh gitu, Artos Timamah, iya. Bagus, keren singkatannya ya, keren sekali. Arto telas mantuk, Bu. Jadi, Pemalang, Arto telas mantuk. oh gitu. Artos Timamah, yang lain tahu nggak Artos Timamah artinya apa? Tahu, Nah, Isa nggak tahu, katanya coba dikasih tahu Artos Timamah artinya naon? Iya. Artos itu duit. Terus
Ti itu dari. Ti-nya apa ti? Dari. Jadi Mama. gitu. Saya tahunya T itu teh, Pak. Itu bahasa Inggris. Aduh, keren. Oh, Keren bahasa Inggrisnya ya. Oke. Saya taunya Artos itu mall. Kok mall Bu? Ya, itu di Magelang ada. Ya. Di Oke, Magelang kita ada Artos mall. jadinya kayak bahasa ya. Nah, itu kelebihannya ya. Jadi saling bertukar bahasa bisa seperti itu. Oke, jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang tekanan zat cair. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang, nah ini tadi satuannya kok ATM ya, atmosfer gitu kan, tadi satuannya Newton per meter persegi, itu hubungannya nanti seperti apa. Nah kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Dan juga nanti akan mempelajari tentang hukum utama hidrostatika ya. Jadi di sini kita sudah mempelajari apa saja? Sudah mempelajari apa hari ini? Ada tekanan hidrostatis. Iya, tekanan hidrostatis, tekanan di dalam zat cair. Yang besarnya bergantung pada apa? Nah Ahmad nyantai-nyantai aja ini. Bergantung pada apa ya besarnya tekanan zat cair? Bu? Saya lupa tadi nggak perhatikan. Aduh, baru juga diajarin. Kayaknya nggak fokus ini. Nah, ini contoh-contoh siswa nggak fokus ini. Ahmad Ngantuk, Bu. Ngantuk. Siapa Nafajar mungkin tahu kesimpulannya jadi apa? Besarnya tekanan zat cair bergantung pada apa? Bergantung massa jenis apa ya, Bu? Iya, massa jenis sama? Sama. Aduh, yang satunya lupa, Bu. Yang satunya coba dibantu. Nah, Abu apa ya? Abu ya, tadi Abu kayaknya tahu banget itu. Kedalaman, Bu. Ketinggian atau kedalaman? Iya, kedalaman. Iya, terima kasih. Terus juga ada percepatan gravitasi. Abu tumben pintar. Iya, Abu fokus ya hari ini belajarnya. Tadi Adakah yang mau ditanyakan? Nah, Mukti mungkin ada yang mau bertanya? Iya, tanya boleh, Bu. Boleh, silakan. Nah, itu di situ kan tadi ada bersamaan, ada G-nya ya. Iya. Nah, nilai G itu kadang itu, Bu, itu ada 9,8, kadang itu ada yang 10. Oh iya. Nah, itu saya masih bingung, Bu, di situ. Iya, jadi nilai G itu biasanya di soal itu kadang disebutkan 9,8, kadang disebutkan 10. Nah, kenapa seperti itu? Nilai sebenarnya itu sekitar 9,8 sekian. Hanya untuk memudahkan perhitungan, jadi dibulatkan jadi 10. Misalnya pada kedalaman 20 meter dari permukaan laut gitu. Nah, kita lebih mudah mengalihkan 20 ke 10 dibandingkan 20 dikali 9,8. Biasanya anak-anak kalau udah koma-koma itu bingung gitu kan. Makanya dibulatkan jadi 10. Iya, paham ya? Dibulatkan jadi 10 ya? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal yang akan Ibu berikan linknya ya. Linknya Ibu nanti bagikan ke ketua kelas, ke Naisa ya. Nanti tolong di-share-kan ke teman-temannya ya, Nak ya. Ya, Bu. Linknya nanti itu isinya adalah beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan kerjakan di rumah, kemudian dikerjakan di buku tulis aja, biar nanti kalian bisa digunakan untuk belajar. Ada 5 soal. Paham ya? Ya, Bu. Oke, ya kemudian Ibu cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk masa depan anak-anak semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Senang sekali. Berpetualang di laut ya. Senang main air, Bu. Iya, nanti belajar renang ya, biar lebih senang lagi. Ya, Bu. Oke, Ibu Amuan kali ini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.